Mengobarkan semangat jihad maksudnya. Tapi ini rumah saya dirampok kan itu kan. Rumah saya dirampok. Kan para aktivis tokoh-tokoh perjuangan kan ini Bung Karno, Bung Hatta, Sahrir dan sebagainya itu kan menanamkan rasa apa ya kepada semua masyarakat itu bahwa rumah kita ini dirampok orang. Kalau tidak, selama ini kita dirampok orang-orang kayak gitu. Kekayaan kita diambil. Kita sampai miskin, kan itu ditanamkan terus ya. Akhirnya sadar bahwa kita ini sudah lama dirampok. Ini kesempatan untuk melawan. Nah, membela tanah air ini, kan membela rumah tangga. Ini justru yang kuat. Nah, terus kalau diselingi, dikobarkan semangat jihadnya, ya boleh saja. Ya bagus. Cuma tidak mendominir. Nah, bagaimana dengan perjuangan dari Kristen? Nah, ini kan banyak. Seperti di Maluku, di Sulawesi kan ada pejuang-pejuang Kristen. Nah, ini. Jadi tidak bisa dikaitkan. Kalau menyemangati itu bisa. Tapi aslinya jadi membela tanah air. Membela tanah air. Itu. Oke. Sekarang kita menurut Mbah Gatot nih ya, karena banyak teman-teman gitu ya, guru-guru spiritual khususnya teman-teman di Jawa gitu ya. Sekarang bangsa kita itu nggak nunggu dirampok aja, uangnya udah disetor ke sana semua gitu. Gimana itu Mbah Gatot? Nah, ini apa ya, kesadaran apa sebenarnya terjadi. Sekarang ini kan apa ya, mengkritisi spiritual itu sepertinya mulai dulu itu tabu kita ini, tabu. Tapi akhir-akhir ini mulai keberanian itu ya, mengkritisi. Sebenarnya mereka lama nahan gitu ya Pak? Iya, rupanya begitu. Sekarang ini mulai kita mengkritisi itu, sehingga timbul keberanian dan akhirnya objektif apa adanya. Ini saya rasa kesadaran seperti ini penting. Iya. Penting. Sebab ini yang terjadi di Eropa sudah lama kan ini. Kalau di Eropa timbul Freemason, Illuminati itu kan karena mengkritisi gereja ini, sehingga cepat maju. Di sini kan tertahan. Karena kita tidak mau, tidak berani. Iya. Kita nggak maju-maju gara-gara itu ya? Ya kemungkinan, jadi tidak fair ya. Kalau di sana kan ada Illuminati, ada Freemason, dia berani mengkritisi paham mainstream yang membuat bangsa mereka tidak maju gitu ya. Contohnya paham-paham gereja yang dinilai terlalu hanya menguntungkan kelompok tertentu gitu mungkin ya Mbak ya. Sehingga dari kalangan gereja menganggap itu setan. Oh iya, paham. Akhirnya ditengahi oleh Protestan yang Martin Luther itu ya. Nah di sini ini pun juga terjadi sekarang ini, dari mulai mengkritisi itu. Tapi kenapa orang, misalnya aku kutip kata-katanya Habib Rizik sendiri gitu ya, yang dia juga merasa keturunan Rasul gitu ya. Jangan panggil Habib pada keturunan Nabi yang tidak solih perilakunya gitu ya. Banyak loh Mbak, Habib-Habib yang mereka yang mengaku Habib, dijuluki Habib gitu, terus kemudian menunjukkan perilaku-perilaku yang sama sekali tidak santun gitu ya, tidak mencerminkan sebagai orang yang soleh gitu. Tapi masyarakat kita itu Mbak, ya, masyarakat kita itu nggak tahu. Kalau sudah dengar kata-kata Beb gitu ya, di tempat saya itu kan ada kampung Arab gitu ya. Meskipun dia habis beli karnopen itu, dari mana Beb gitu kan, buahnya kayak gitu tuh, babeb setiap hari gitu kan ya. Itu tuh kalau sudah dengar kata Beb gitu, itu bentuk penjajahan ideologi sebuah bangsa nggak sih? Ya memang ada yang menanamkan perasaan seperti itu. Ya padahal di sisi lain tidak bisa Nabi itu terus punya rating keduanya, anaknya, ketiga cucunya. Itu penting untuk digarisbawahi itu. Jadi yang benar-benar dimuliakan adalah Rasulullah, bukan keturunannya begitu ya Mbak ya.
Kalau sudah keturunannya itu diikutkan, kan menurunkan derajatnya Nabi sendiri. Oke. So, nggak perlu ya kita tes DNA gitu. Yang penting sekarang udah ngerti. Yang dimuliakan cukup nabinya aja gitu ya Mbak Gatot ya. Iya. Karena gini Mbak, sekarang itu ya sejak rame soal Habib gitu ya, mulai terbongkar seperti yang disampaikan Mbak Gatot di awal tadi. Misalnya kayak bisnis makam Habib palsu gitu. Wah, dia mungkin ini Mbak, apa tuh namanya? Wah, ini kayaknya kalau dibuat konsep seperti di Mekah itu keren deh kayaknya gitu mungkin ya. Biar orang-orang pada berbondong-bondong ke sini semua bawa jamaahnya. Itu bisnis yang sangat luar biasa dong gitu. Dan itu di bangsa kita, Mbak, seperti itu. Bagaimana menurut Bapak? Begini, ini saya lebih senang saya awali dengan pengalaman waktu muda. Suasananya berbeda. Oke. Dulu saya masih muda sampai umur 50. Itu masih banyak kelompok Islam di Indonesia ini yang menyatakan bahwa Nabi tidak punya turun. Banyak. Sekarang kan kalah bahwa Nabi punya turun. Nah, Hasan Hussein yang terbunuh cuma satu. Entah Hasannya entah Husainnya terbunuh, satunya masih hidup terus punya turun. Bahkan dari ibu lain punya. Tapi dulu enggak. Dulu itu punya turun dan tidak punya turun. Ini apa namanya? Sama banyak Imbang gitu ya. Imbang, iya. Paham yang satu mengatakan punya keturunan, Iya. yang satu nggak punya keturunan, itu imbang gitu. Iya, imbang. Sekarang yang nggak punya keturunan itu hilang gitu. Iya. Iya gitu ya Pak ya. Jadi, dan itu karena yang dianggap punya turun itu apa ya, dari versi, sehingga versi kuat kalau sudah punya turun itu kan gitu ya. Jadi istri Fatimah ya, itu kan Ali ya. Ali itu kan orang Persia, sehingga turunnya berdarah Persia. Ini kan sepertinya ini yang mengobarkan bahwa Nabi punya turun kan gitu. Yang dari versi itu. Iya, dari versi itu. Oke. Nah, itu. Lalu kenapa kemudian tiba-tiba kok yang tadinya berimbang terus sekarang jadi seperti ini? Itu faktor apa? Terlalu masifkah kemudian caranya mereka untuk melakukan sesuatu gitu sehingga masyarakat khususnya di Indonesia sendiri itu gampang untuk kemudian ikut gitu? Nah, itu kan kita amati di medsos itu ya, ujungnya uang. Uang ya? Ujungnya itu uang. Keren, makanya kan gini ya, sekarang kalau kita lihat dari Buddha, nabinya kan nggak kawin, tidak punya turun. Nah, dari Musa juga begitu, nggak punya turun. Isa juga begitu. Nah, Nabi Muhammad ini punya banyak istri, tapi justru di sisi lain banyak yang meyakini pun dari banyak punya turun. Tidak buat oleh Tuhan itu tidak punya turun, gitu. Sehingga dikhawatirkan nanti merasa kelompok-kelompok yang istimewa. Di mana itu kalau sudah begitu kan menyalahi ajaran Islam sendiri. Itu mungkin begitu. Sehingga banyak orang mengaku keturunan. Ini yang menjadi, mungkin kalau omongan ini di Arab sana mungkin geger di Indonesia lah ini. Tapi gini ya, kita boleh berandai-andai gitu, pakai kacamata yang lebih logis dan realistis saja barangkali. Ketika kemudian kondisinya seperti ini gitu, mereka yang mengaku misalnya kayak Habib Ba'alawi gitu, yang kemudian mulai terkuak sekarang motivasinya datang ke Indonesia untuk apa, dan tidak sedikit mereka yang dulu dipanggil Habib mulai sekarang mendeklarasikan diri, aku mulai sekarang tidak Habib lagi gitu. Itu banyak sekali gitu, termasuk sudah ada yang tes DNA dan seterusnya gitu. Nah, ada perspektif yang mengatakan bisa jadi kalau kemudian kondisi cara mereka masuk ke Indonesia, agama-agama langit itu seperti itu, orang akan pada tahu semuanya, dan suatu ketika agama langit itu yang katanya agama samawi itu bisa saja digantikan oleh agama bumi gitu. Mungkin nggak ke depan akan terjadi peristiwa seperti itu? Lihat perkembangannya bisa begitu. Bisa begitu? Bisa begitu, ya. Kan apa ya, dari bangsa-bangsa yang punya agama dan menyebarkan sukses itu kan tadi itu
ras Kaukasud ini. Masuk Arab, India gitu iya, ya. jadi India, Arab, Eropa. Tapi selain itu tidak ada agama yang untuk lokal, baik itu kulit berwarna mau hitam. Jadi tidak pernah menyebarkan ajarannya. Jadi orang Jawa nggak perlu sampai ke luar negeri untuk mendakwahkan agamanya gitu, nggak perlu ya, kepercayaannya nggak ada ya. Iya, nah, sehingga sepertinya kita ya orang Indonesia, Nusantara atau Jawa, kalau kita baca entah itu ya mendengarkan orang ceramah atau orang menerangkan tentang isi Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, tidak menyinggung kita. Oh iya. Kan tidak ada ya menyinggung kita. Wong kan tidak ada. Tidak ada. Sampai orang-orang ya anak muda-muda yang aktif di pondok itu sampai mikir iya apa kira Nabi dulu udah dijawab bapaknya nang Jawa ya sampai begitu pernah menyinggung Jawa. Iya. Oke. Soal Habib ini memang menjadi pro dan kontra akhir-akhir ini khususnya di media sosial. Tapi paling tidak hari ini kita sudah menemukan gambaran. Tadi Mbak Gatot mengatakan bahwa yang perlu dimuliakan adalah Rasulullah itu sendiri. Untuk keturunannya sampai berapa itu manusia biasa, nggak ada bedanya sama kita, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, mereka datang ke sini awalnya adalah untuk mencari nafkah, ya, lagi-lagi untuk kepentingan uang, termasuk kemudian muncul bisnis makam Habib palsu ditemukan di beberapa tempat. Belum lagi ada Habib yang dia itu sebenarnya adalah agen Israel gitu, melakukan proyek pencarian makam untuk diba'alawikan gitu. Jadi ini kan keren banget gitu. Oke, seperti itu Mbak Gatot obrolan kita terkait dengan fenomena habaib Ba'alawi yang tarung dalam tanda kutip dengan. Tapi gini, apa saya tambahin lagi? Oke. Pertama itu kan mengenai kewarganegaraan. Nah, yang tadi kan berhadapan antara muncul sekelompok orang yang mengaku turunan Rasulullah. Akhirnya ulama lama, artinya yang sudah terah orang lama itu sepertinya tidak terima. Nah, dari sini kalau kita lihat kenapa kok waktu zaman Presiden Soekarno ya menyangkut kewarganegaraan, orang Arab turun Arab diistimewakan daripada Cina. Itu pada tahun 70-an, 70-80 ini dari Pak Bung Karno akhir dan Pak Harto awal ini menertibkan kewarganegaraan. Sebanyak orang-orang Indonesia ini keturunan double warga negara. Cina itu ya warga Indonesia, ya warga negara Cina. Itu banyak. Akhirnya timbul kebijaksanaan bahwa bagi Cina yang tidak melapor ya kepada pemerintah, terutama lembaga yudikatif ya, yang dirapori itu, bahwa dia itu warga Indonesia, dia diam, dia dijadikan warga negara asing, dan diberi waktu setahun dia diam, dia asing. Kalau Anda melapor, Bapak saya warga negara Indonesia, baru warga negara Indonesia. Kalau Anda melapor dia asing. Tapi Cina, Arab dibalik. Arab diam aja warga negara Indonesia. Tanpa ngomong warga Indonesia, menengahi jaraikan warga Indonesia. Lah, rupanya menurut pandangan pemerintah dulu itu tidak ada Arab yang asli. Yang datang ke sini itu mesti kawin dengan pribumi. Nah, sekarang muncul. Lah ini yang baru muncul ini kita tidak tahu proses kewarganegaraannya. Iya ya. Apa keturunan ini apa baru orang baru yang terus menjadi kewarganegaraan Indonesia lewat proses kewarganegaraan. Lah ini yang kita tidak tahu. Ini perlu. Kok baru muncul sekelompok orang mengaku Habib ya turunan Rasulullah ya. Ini tersinggung yang ini. Dan ini siapa ini? Siapa ini? Tiba-tiba gitu ya? Apa negara baru atau orang lama? Terus macake berubah apa gitu? Ini yang jadi permasalahan. Kita rakyat jelata itu boleh curiga. Ya apa ya? Wong saya mewakili siapa ya? Mewakili sesama orang-orang desa warga Indonesia.
orang-orang misalnya ya Cina, Arab, ada kata meninggal. Nah, ini sudah lama anak-anak dulu zaman Buddha itu curiga di kuburan nih, lu kan terus diganti. Ayo, mati diredam. Terus orang lain yang dari Arab sana atau dari Cina datang ke sini langsung iki wong ngisi ono, apalagi orang baru. Nah ini kok lain dengan orang kita, yang mau tuh rame sak kampung, kabeh melu mendem iki kuburane. Nah ini yang kadang-kadang semua itu hanya grundel, sopot yang di kok itu dari semati Arab itu dari Cina itu mati kok ndi. Nah ini kan suatu masalah bagi orang kampung. Jangan-jangan diganti uang lah ini. Nah ini. Jadi kalau saya sampaikan tidak enak, saya sampaikan itu unek-unek. Oke, Pak Gatot. Tentang hal gaib saya pikir udah ya Pak Gatot ya. Saya ingin pengen ganti topik begitu. Sekali lagi terima kasih atas pencerahannya Pak Gatot. Kita akan lanjutkan lagi habis ini. Terkait ini Mbak Gatot, kapan sih sebenarnya manusia itu mulai beragama gitu? Sejarahnya dulu bagaimana gitu? Munculnya institusi agama itu dilihat dari perspektif sejarah. Ini mulai ya? Ya udah. Apa namanya? Kan sampai sekarang orang kabur kan definisi agama itu. Iya. Ya ada orang bisa mendefinisi apa agama itu. Nah ini. Nah, akhirnya yang umum sekarang ini bahwa dikatakan agama karena punya nabi atau rasul dan punya kitab. Jadinya itu. Nah, kalau itu yang menjadi persyaratan, ya sulit muncul agama baru. Yang bisa itu ya Buddha dari India, Islam dari Kristen dari Eropa, dari Kanaan ya, terus Islam dari Arab. Dia punya kitab dan punya nabi. Nah, akhirnya monopoli orang Kaukasawit. Nah ini, kalau kita Jawa, ini nabi nih, siapa nabinya? Nah, soal di kitab. Nah ini, kalau tidak ada dua ini ya bukan agama. Jadi kan seperti itu. Tapi apa ini definisi, apa ini persyaratan mutlak? Nah, kan tidak tahu ini. Nggak tahu. Pernah terjadi itu di daerah Jawa Tengah, pedalaman, daerah dari mana itu tahun-tahun 75-an muncul agama baru, Jawa. Ketepatan saat dulu itu 5 laki-laki semua, 5. Nah, akhirnya membangun agama baru, sak kampung kat ikut jadi penganutnya, dan pimpinannya, nabinya itu yang barep, saudara yang barep. Akhirnya sempat geger, agama tidak terima. Akhirnya dipanggil bukan ke bupati atau ke polisi, ke Kodim. Oke. Dipanggil. Nah, yang menghadapi ulama ini. Ulama ini. Nah, ini orang pinter. Terus ditanya bahwa Anda kok berikan agama baru? Kenapa Anda boleh? Ini kan ulama ini kan dari luar. Kok boleh? Saya yang asli kok tidak boleh. Nah, terus bilang, agama itu syaratnya ada 2, punya nabi dan punya kitab. Saya punya kitab nih, bukan. UUD 45 bahwa penjajahan dunia harus dihapuskan. Kan? Itu pembukanya ini kitab saya nabinya. Mantap. Akhirnya ya sudah pemeriksaan dihentikan, terus ini ngomong-ngomong sendiri sudah dilarang ya. Gitu ya. Iya. Tapi ada pesan moralnya di situ. Iya. Kalau kita cerdas gitu ya. Iya. Tapi kalau soal ini Mbah, soal teman-teman titip tentang kapitayan gitu Mbah. Iya. Kapitayan tuh sebenarnya apa sih Mbah? Kalau selama ini, akhir-akhir ini, bukan selama ini, akhir-akhir ini kapitayan itu dikaitkan dengan Sang Hyang Toyo. Iya. Sang Hyang Toyo. Toyo itu diartikan tan kena kene yang ngopo. Tapi dulu itu diartikan kepercayaan. Kapitayan percaya.
jadi kepercayaan. Makanya aliran kepercayaan dulu itu. Kok sekarang ini bergeser Sang Hyang Toyo. Nah, kalau dulu itu keyakinan, kepercayaan. Ya. Kepercayaannya orang Jawa. Iya. Nah, kalau ibadahnya orang Kapitayan itu apa, Mbak Gatot? Itu aslinya ya hening. Kalau di luar itu Borampe itu kreativitas. Oke. Iya. Bagian pengembangan ya. Iya, Borampe itu. Jadi apa ada tumpengnya, apa ada cara-cara menata duduknya, menata itu sudah tidak termasuk pokok itu hening. Nah, sekarang gini deh, ini kayaknya relate dengan beberapa masalah yang dihadapi sama teman-teman semuanya. Banyak yang habisin uang ratusan juta Mbak Gatot untuk keliling cari guru spiritual. Yang satu ke guru spiritual yang lainnya, kalung dijual, gelang dijual, tinggal cincin yang belum dijual. Karena tidak menemukan metode yang paling cocok katanya gitu. Kalau dikembalikan ke ajaran Kasampurnan Jawa, sebenarnya dia nggak perlu kemana-mana, cukup melakukan hening di rumah, selesai Sudah. Tanpa ada guru. Iya, guru penting. Iya, oke. Ya, pembimbing awal itu penting untuk nge-trigger awal aja kan. Iya. Ngontrol jangan sampai keliru. Tapi sederhana sekali, Pak. Karena tidak ada sesederhana spiritual hidup ini. Karena manusia tidak mungkin ya dilahirkan kembalinya mesti sudah ngerti. Nah, tapi manusia sendiri pikirannya sendiri bulat. Kalau mencari apa carane, sebetulnya semua sudah disiapkan bahwa sangat gampang. Nah, hening itu. Jadi karena manusia itu punya kulit daging raga ini ya, sehingga akal berperan. Nah, akal dihilangkan. Oke. Dalam hening itu saja sudah cukup. Dalam hening itu artinya kita nggak mikir apa-apa gitu ya. Ya. Tapi tidak sampai melamun. Nggak sampai ngelamun. Ya itu saja kan, itu sudah titik itu. Jadi di dalam hening kita tidak berpikir apa-apa, tapi sadar di sini saat ini sekarang, gitu ya. Sehingga tidak kemana-mana gitu ya, tidak melamun, tidak khawatir terhadap masa depan, begitu Mbak Gatot? Iya betul. Oke. Ya, karena gampang, akhirnya orang dulu seruwet. Oh iya lah Mbak, banyak yang curhat loh Mas, aku udah habis lebih dari 100 juta untuk cari guru spiritual, biaya pesawat, biaya hotel, pelatihan ABC dan seterusnya gitu. Iya. Paling nggak jawabannya sekarang udah ketemu. Yang penting telaten gitu ya Mbak Gatot? Iya. Dan itu menjadi rutinitas sehari-hari. Sudah selesai. Tapi kalau misalnya di dalam proses hening tadi, meditasi tadi, justru malah yang muncul, wah aku masuk ke ruangan yang, wah di situ bisa melihat planet-planet, bisa melihat makhluk berdimensi A, B, C. Itu bagaimana menurut Mbak Gatot? Nah, itu lain. Itu nggak hening berarti? Ya, bukan hening itu. Bukan hening? Dibuat sampingan boleh, ditiadakan juga boleh. Oke. Ya pokoknya kan hening. Hening itu nggak mikir apa-apa tapi sadar. Nggak mikir apa-apa tapi sadar. Nah, diharapkan mati ya seperti itu. Oke. Memori tidak ada apa-apa tapi sadar. Itu. Nah, itu karena tujuannya itu, ya kita berarti seperti itu kan gitu ya. Itu. Dan itu juga diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, fokus pada yang dihadapi. Nah, itu dengan ilmu sekarang cocok. Iya. Jadi kalau misalnya menuju hening tadi kan lewat menjamin mata, tidak berpikir apa-apa gitu ya. Stay di kesadaran tadi, hadir di sini saat ini. Pas dalam kehidupan sehari-hari ngelakuin apa saja juga melakukan hal yang sama. Fokus gitu maksudnya ya. Oke, sip. Selesai Mbak ya. Asal telaten gitu. Nggak perlu pontang-panting ke sana kemari gitu ya. Menarik. Nah, sekarang gini Mbak, ada yang tanya ini. Ini dari kacamata Jawa ya. Dari kacamata Jawa. Mbah, kita ini orang Islam. Nah, tapi aku ya wong Jawa gitu. Boleh nggak aku orang Islam yang juga orang Jawa ini memelihara anjing gitu? Gimana menurut Mbak Gatot? Nah, berarti ada 3 di sini. Satu ya Islam, satunya Jawa. Satunya pribadi. Oke. Pribadi. Jadi
Jawa itu mempunyai keyakinan semua agama sama. Oke. Dan mampu menemukan persamaannya. Sudah ketemu persamaan itu yang dipakai Yanting tadi kan gitu ya. Nah terus tentang kada bengeknya apa babi haram, apa adil najis, tergantung pribadinya. Tergantung pribadinya. Itu sudah. Kecuali suara untuk mangan itu perlu ya, ajaran penting. Suara kan mangan mana ini. Tapi kalau sudah makanan ini diharamkan, ini dinajiskan, ya itu pribadinya. Tergantung pribadinya. Iya, ini sebenarnya tidak hanya soal anjing aja ya Mbak Gatot. Iya. Mungkin bisa juga ini digeneralisir ke pernikahan beda agama yang tidak diizinkan sama MA misalnya. Ini bisa juga ya? Iya. Oh. Karena agama itu sama menurut pandangan kita orang. Oke, mantap. Sama ya Pak ya? Iya. Aduh. Iya. Oke. Nah, sekarang ini Mbak pertanyaan terakhir. Sebelum nanti barangkali ada beberapa hal mungkin untuk yang mau disampaikan Mbak Gatot sebagai closing gitu ya. Iya. Karena nanti tanggal 11 kita juga ngundang Mbak Gatot di Boyolali sama Guru Gembul sama Dr. Wayan Mustika sama Pak Ahmad Kojim sama Bos Niko sama Idi Amin, Warseno Sleng ya, tanggal 11 Agustus di Boyolali nanti akan bicara soal memunculkan kesadaran Nusantara gitu ya. Salah satu temanya nanti adalah penjajahan ideologi sebuah bangsa lewat jalur agama gitu. Nanti banyak orang yang menahan ini soalnya. Jadi mungkin nanti akan dikupas di sana gitu. Nah, sekarang Mbak Gatot pertanyaan terakhir. Kekayaan dan ketenaran itu apakah seperti orang yang meminum air laut, Mbak Gatot? Menurut Mbak Gatot sebagai orang tua bagaimana gitu? Karena semua orang rata-rata khususnya teman-teman yang masih muda gitu, pengen mengejar yang namanya kekayaan dan ketenaran gitu. Tapi ada yang mengatakan, jangan-jangan kita nggak akan pernah ada puasnya dengan kedua hal itu gitu. Kita malah justru lupa gitu, mati-matian mengejar sesuatu yang nggak dibawa mati tadi. Bagaimana sebagai orang tua Mbak Gatot melihat hal ini? Ada istilah begini. Kehebatan seseorang itu bukan tergantung kepada kekayaannya, kepada pangkatnya, popularitasnya, tapi tergantung kemampuan mengendalikan diri. Nah, misalnya orang itu tidak punya uang, terus atau punya uang 10 juta, terus merasa kurang, ya, terus punya uang 100 juta merasa kurang, 10 M merasa kurang. Kalau tergantung mengendalikan diri. Terus punya uang 10 juta cukup lah, dikendalikan. Jadi tergantung pengendalian dirinya. Tidak bisa dikatakan yang penting begini atau begini, enggak. Tapi kemampuan mengendalikan diri. Ini ajaran Parto. Parto itu. Jadi itu selalu di dalam bukunya di P4 pembukaan. Itu ajaran Parto, kemampuan mengendalikan diri dan kepentingannya. Dan semampu ini sukses sudah. Oke.